warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poskamling, podcast kehidupan mahasiswa dan lingkungannya yang dikelola oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Himaspa, Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Kenalin, nama aku Laras Nur Faridah, tapi kalian boleh panggil aku Ayas biar kita makin akrab ya. Aku ini salah satu mahasiswa di program studi ekonomi pembangunan angkatan 2019. Hari ini aku berkesempatan untuk menjadi host di episode pertama Poskamling ini. Nah, di episode pertama Poskamling ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama temanku di Prodi Ekonomi Pembangunan juga, namanya Ulfah Mawaddah. Ulfah ini merupakan salah satu mahasiswi berprestasi di prodi kita loh. Ini beberapa prestasi yang udah dicapai Ulfa. Aku bakal sebutin nih satu-satu. Yang pertama, Ulfa ini adalah lulusan terbaik IPS SMA Negeri 1 Bandung tahun 2017. Terus Ulfa juga pernah menjadi Duta Bahasa Jawa Barat di tahun 2019. Dan yang baru nih, yang masih hangat banget, Ulfa ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan tahun 2020. Ih, banyak banget ya. Itu tuh cuma sebagian dari beberapa banyak lagi sebenarnya prestasi yang udah dicapai Ulfa. Langsung aja kita bakal ngobrol sama orangnya, oke? Udah ada nih di sini kayaknya. Hai Ulfa, apa kabar? Halo, aku baik alhamdulillah. Gimana nih Bandung hari ini? Kayaknya mendung ya, mendung-mendung sepi gitu. Jadi sendu bawaannya. Kalau di Bandung tuh aku suka kangen banget kuliah ya, karena aku nggak di Bandung guys. By the way, kita lagi LDR ini, long distance recording. Ada? Bisa banget ya bikin singkatannya. Bisa dong. Tadi kan aku udah sebutin beberapa prestasi yang udah kamu capai. Nah, yang terbaru ini ya salah satunya kamu tuh mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas tahun 2020. Boleh ceritain nggak sih prosesnya sampai kamu bisa terpilih jadi Mawapres itu gimana? Jadi pertama-tamanya tuh aku kan gak sengaja baca infonya dari flyer yang ada di grup. Sebenarnya awalnya tuh sempet ragu juga sih mau daftar karena kan kayaknya mepet banget gitu. Waktu itu dari pendaftaran sampai seleksi cuma ada waktu kurang lebih 2 minggu. Dan ketika aku ngehubungin kontak personnya, ternyata harus ngumpulin semua persyaratan dalam waktu kurang dari seminggu dan kayak udah pesimis aja gitu kan. Tapi masalahnya udah terlanjur ngehubungin kontak personnya itu bagian kemahasiswaan, jadinya ditagih terus kan. Nah, otomatis aku jadi mau gak mau ya udahlah aku apply aja tuh pendaftarannya, aku lengkapin berkasnya dan yang paling penting tuh persyaratannya harus bikin karya tulis ilmiah. Di situ sempet bener-bener kayak udah pasrah aja, yang penting aku udah ngerjain, terus aku kumpulin, untuk hasilnya nggak ekspektasi tinggi-tinggi, karena aku yakin pasti yang lain juga mempersiapkannya dengan matang gitu. Cuman pas aku kumpulin semua berkas sama persyaratan karya tulisnya tuh, dari pihak kemahasiswaan tuh kayak ngasih lampu hijau gitu, karena dari peserta lain yang daftar juga dari program studi lain, itu belum ada yang emang cocok dan belum ada yang kayak kelihatan ini bakal tembus nih ke tingkat univ. Nah, itu belum ada. Jadi dari pihak kemahasiswaannya sendiri kayak yakin gitu kalau aku kayaknya bakal tembus ke tingkat univ gitu. Jadi kalau untuk persyaratannya sendiri apa aja yang harus dipenuhin itu standar sih, kayak ngumpulin kurikulum vitae, ngumpulin sertifikat prestasi yang pernah diraih, sama yang paling penting itu karya tulis ilmiah. Dan itu diseleksi di tingkat fakultas sama peserta yang dari program studi lain, dan alhamdulillahnya aku yang lolos untuk mewakilin FEB ke tingkat univ atau ke tingkat Universitas Pasundan gitu. Nih, tuh kan, mantep banget. Itu semua online ya? Kalau ngehadap ke staf kemahasiswaannya itu offline. Ketika ngumpulin Oke. berkas, ketika kita kayak menceritakan sedikit lah latar belakang kehidupan aku pribadi sama ngumpulin karya tulis ilmiah, ditanya-tanya sedikit tentang
kenapa sih milih tema ini, itu lebih ke offline sih waktu itu aku datang ke kampus gitu. Tuh guys, keren guys. Ini dari Prodi Ekonomi Pembangunan guys, mahasiswa berprestasinya. Ini mahasiswa berprestasi fakultas. Kemarin kamu juga udah diseleksi yang buat ke UNIF ya. Itu hasilnya udah ketahuan belum? Kalau untuk hasilnya belum keluar, katanya sih udah ada, cuman kata panitianya masih perlu ditandatanganin SK-nya sama rektor dan itu belum diumumin sampai sekarang. Jadi kayak masih deg-degan juga sih hasilnya gimana. Kita doain guys, semoga Ulfah dari Prodi Ekonomi Pembangunan ini mendapatkan hasil yang terbaik di apa namanya sih? Pemilihan Mawapres tingkat UNIF. Amin. Amin. Oke. Sekarang kan kita kan di FEB Unpas ya. Dulu dari mana sih kamu dapat informasi tentang prodi EP atau ekonomi pembangunan Unpas ini? Kalau untuk informasi aku kayak banyak carinya dari sosial media sih, kayak aku searching juga di Google tentang gimana sih jurusan ekonomi pembangunan. Terus aku juga dari sebelum keterima tuh aku kayak udah lihat-lihat di Instagramnya juga kegiatannya ada gimana aja, terus lokasinya di mana kayak gitu. Jadi lebih dari internet mungkin ya tuh. Tapi sebelum kamu research tentang ekonomi pembangunan ini, kamu udah tahu belum tentang ekonomi si prodi ekonomi pembangunan ini tuh kayak gimana? Kalau untuk banyak tahunya sih belum terlalu, cuman aku ada sedikit gambaran karena teman SMA aku ada juga yang jurusan ekonomi pembangunan tapi di kampus lain. Terus aku juga kayak awalnya bahkan aku tuh masuk ke prodi ekonomi pembangunan ini nggak murni karena keinginan aku banget, karena kan aku sempat disaranin juga sama orang tua kayak jurusan yang prospek karir ke depannya terjamin lah gitu seenggaknya. Dan dulu ketika SMA bahkan aku sama sekali nggak kebayang bakal jadi mahasiswa ekonomi karena dari SMA emang nggak tertarik sama sekali sama ekonomi dan pesimis aja gitu kalau harus jadi mahasiswa ekonomi. Kayak mikirnya, emang aku bisa ngejalanin ya gitu. Tapi setelah aku masuk, aku ketemu teman-teman yang baik-baik banget, terus dosen yang bisa dikatakan bisa bikin aku paham gitu sama penjelasannya, terus materinya juga yang ternyata aku bisa tangkap gitu. Jadi benar-benar di luar ekspektasi sih semuanya karena awalnya sama sekali nggak ada ketertarikan gitu. Itu sama sih karena karena aku juga dulu tuh kayak mikirnya uh, ini tuh bakal susah banget gitu. Tapi ya pas ternyata pas sudah aku masuk terus aku jalanin itu hampir sama sih sama apa yang kamu rasain juga. Tapi akhirnya pas kamu milih, pas kamu terakhir kayak langsung ya udah aku masuk ekonomi pembangunan aja deh sebagai pilihan studi kamu selanjutnya tuh gimana? Kalau aku selain karena disaranin orang tua juga, aku juga sedikit banyaknya aku searching tentang apa sih yang jurusan apa yang prospek karirnya terjamin gitu ke depannya, apalagi di era persaingan global yang semakin rumit ini gitu. Kita tentunya harus punya pekerjaan yang nantinya kita bisa menjamin gitu kehidupan kita kayak gimana. Dan untuk cita-cita aku sendiri itu nyambung banget gitu dari ekonomi. Jadi aku kan pengen kayak berkecimpung di pemerintahan dan sedikit banyaknya di pemerintahan itu jurusan ekonomi sangat dibutuhkan kan. Jadi aku kayak, oh ya udah deh kayaknya ini yang terbaik aku pilih ini supaya ke depannya juga terjamin gitu. Bener banget sih. Nah, kita kan angkatan 2019. Terus kita juga pernah ngerasain pas kita sebelum kuliah online ini kita ke kampus kuliah offline gitu. Untuk dari prodi EP ini, menurut kamu fasilitas untuk kuliah online-nya sangat menunjang apa ada kekurangan kayak gimana gak? Yang kekurangan yang bener-bener kayak, aduh ini bikin susah banget nih, aku pengennya belajar online tuh gini-gini, tapi ternyata enggak atau gimana? Kalau menurut aku yang sedikit banyaknya jadi hambatan tuh kalau untuk yang online ya kayaknya pas Zoom deh. Karena kayak sering banget kan kita sinyalnya nggak stabil tapi ada beberapa dosen tertentu yang pengen kita on kamera misalnya. Jadi kayak
aduh ini di saat sinyal nggak stabil kita harus on cam, paling kendalanya di situ sih. Berarti emang nggak terlalu, apa sih, bukan kendala yang berarti banget gitu ya, cuma dari paling dari koneksi, dari sinyal-sinyal kitanya, jadi yang bikin susah nangkep materinya gitu ya? Iya, terus paling ditambah karena interaksi kita sama dosen itu kan jadi terbatas banget kalau via online. Heeh. Jadi ketika ada materi atau pembahasan soal yang kita emang belum terlalu paham, kayak terbatas aja buat nanyanya dan sekalinya dijelasin juga kalau via virtual kan nggak sepenuhnya bikin kita ngerti gitu. Tapi overall oke ya? Oke, kayaknya sejauh ini kayak masih bisa lah dipaksain walaupun kayak ada hambatan gitu. Iya sih, kamu bisa dong tolong kasih sedikit pandangan atau kesan-kesan selama kuliah di program studi ekonomi pembangunan ini buat para pendengar Poskamling ini, siapa tahu ada yang lagi bingung milih-milih prodi buat kuliahnya. Kalau kesannya aku uh, mungkin aku bisa gambarin dari satu kata unbelievable sih. Jadi kayak aku asalnya sama sekali nggak bisa berekspektasi apa-apa karena emang nggak punya ketertarikan di ekonomi. Tapi setelah dijalanin, semua unsur-unsur di dalamnya tuh benar-benar membantu banget. Jadi kayak aku awalnya nggak nyangka aja gitu bakalan bisa dibilang selancar inilah kuliah di dalamnya. Terus kalau untuk pesannya buat adik-adik yang pengen daftar nanti ke prodi ekonomi pembangunan ini, ketika kalian udah masuk ke dalamnya, jangan sia-siakan peluang dan kesempatan sekecil apapun yang bisa dicapai selama perkuliahan kayak gitu. Iya, dan aku juga mau ngingetin untuk teman-teman pendengar nih, jangan khawatir kalau misalnya kalian pengen masuk ke program studi ekonomi pembangunan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, karena program studi ekonomi pembangunan sudah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan akreditasi A. Jadi nggak usah takut deh, nggak usah ragu kalau misalnya kalian mau daftar ke sini. Gak usah khawatir juga pokoknya. Di sini juga belajarnya enak, dosennya baik, teman-temannya juga uh, baik, terus kakak-kakak tingkatnya juga semuanya baik. Pokoknya di sini sangat kekeluargaan sekali lah, jangan takut. Gitu aja sih kalau dari aku ya. Oke, pokoknya buat teman-teman yang pengen masuk ke prodi EP Unpas ini, jangan ragu, jangan bimbang. Terus, kalau misalnya kalian juga masih kayak kebingungan gitu, kalian juga jangan lupain buat research tentang si program studi yang kalian mau masukin itu, atau juga boleh tanya-tanya ke guru bimbingan konseling ya, kalau misalnya kalian masih di SMA. Banyakin komunikasi sama guru BK sih kalau aku ya. Dan juga perhatikan, prospek prospek ke depannya buat menunjang si cita-cita kalian kayak tadi Ulfah bilang gitu. Makasih ya Ulfah udah mau ngobrol-ngobrol dan ngasih sedikit pencerahan juga pengalamannya buat teman-teman kita yang mau masuk kuliah. Sama-sama, makasih juga buat kesempatannya ya. Sama-sama, semoga kita bisa ngobrol lagi, oke? Di lain kesempatan. Amin. Sambil ketemu. Amin. Oke teman-teman, semoga obrolan kita tadi sedikit banyak sudah menjawab kebingungan kalian tentang apa sih ekonomi pembangunan itu dan kenapa bisa memilih terus yakin gitu sama program studi ekonomi pembangunan Universitas Pasundan. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang prodi EP Unpas, kalian bisa cari informasi lebih lanjut di Instagram @ekonomifebunpas atau melalui web feb.unpas.ac.id lalu klik ekonomi pembangunan. Teman-teman boleh juga kasih saran atau request selanjutnya pengennya bahas apa atau mungkin bareng siapa di Poskamling ini. Saran buat kita itu bisa disampaikan lewat DM di Instagram @himaspaunpasfeb atau komen di channel YouTube kita ya. Jangan lupa follow Instagram dan like, comment, and subscribe di YouTube
Nantikan episode selanjutnya, semoga kalian sehat selalu, tetap ingat 3M karena COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Ulfa. Bye.